perkenalkan nama saya Friska Sarah Kaladiningrum. Saya mahasiswa Universitas Harapan Bangsa dari Prodi D3 Kebidanan. Pada kali ini saya akan membuat video penyuluhan alat kontrasepsi keluarga berencana. Selamat siang. Perkenalkan nama saya dan saya bertugas pada hari ini. Ibu dengan ibu siapa? Dan saya sebelum saya menawarkan berbagai macam KB, saya akan menjelaskan dulu apakah itu KB. Seperti itu sudah mendengar istilah KB. Kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit. KB itu adalah suatu berencana, yaitu membatasi jumlah anak. Jadi apabila ibu sudah menggunakan KB, hubungan seksual dengan suami tentang keluarga berencana sudah baik. Manfaatnya, saya akan menjelaskan manfaatnya. Manfaat KB itu memungkinkan hal untuk melakukan kesuburan sehingga dapat memutuskan bila dan kapan ibu atau para wanita tidak berhubungan, tapi bisa melakukan kesuburan dan ibu. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang syarat macam-macam alat kontrasepsi. Saya akan memberitahu. Saya mempunyai KB pil ya Bu ya. Saya mempunyai KB pil, bentuknya seperti ini. Apakah Ibu sudah pernah melihat? Sudah melihat tetangganya ya Bu ya. Jadi ini nih alat kontrasepsi berupa pil ya Bu ya. Di sini ada panduan untuk meminumnya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ini nih penggunaannya mengikuti ini ya Bu ya. Jadi apabila ibu menggunakan pil KB ini tidak boleh lebih dari sehari lewat. Kalau ibu menggunakannya tidak setiap hari, ibu akan otomatis merasa subur dan ibu berhubungan seksual kepada suami ibu langsung membuahi sel telur. Jadi ibu otomatis langsung hamil. Jadi kalau KB ini kita harus rajin ibu, harus rajin meminumnya setiap hari. Apakah ibu sudah paham tentang pil KB? Sudah mempunyai suntik KB. Nah ini dia suntik KB ya Bu. Ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Saya akan menjelaskan yang 3 bulan terlebih dahulu ya Bu ya. Ini ya Bu ya, bentuknya 3 bulan. Nanti saya akan menyuntikkan ibu di bagian bokong ini. Nah, suntik 3 bulan itu jadi berisi hormon progesteron, dan hormon yang kerja sangat mirip dengan progesteron alami diproduksi oleh tubuh. Jadi yaitu hormon yang diproduksi sama tubuh kita secara alami, seperti kayak kita kan memproduksi hormon progesteron secara alami. Nah ini nih bisa mirip dengan hormon progesteron alami yang diproduksi oleh tubuh. Dan fungsinya ini adalah untuk mengentalkan cairan yang keluar dari mulut rahim atau vagina ibu. Jadi sehingga sperma laki ibu masuk ke dalam rahim. Jadi sulit masuk. Jadi menunda kehamilannya dengan cara mengentalkan cairan ibu sehingga sperma tidak bisa masuk ke dalam rahim ibu sehingga tidak terjadi pembuahan atau hamil. Baik Ibu, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suntik KB yang 1 bulan. 1 bulan ini suntik yang disuntikan pada setiap bulan. Jadi suntik ini harus disuntik terus setiap bulan, jangan lewat sekalipun. Jadi ini mengandung estrogen dan progesteron. Jadi KB 1 bulan ini akan mengalami haid seperti perempuan pada umumnya. Jadi ibu tuh suntik KB 1 bulan ini, ibu haidnya atau menstruasinya itu akan secara teratur setiap bulan pada umumnya. Dan untuk alat kontrasepsi ini, jika ibu haid, ibu tidak hamil.
Sudah suntik KB 3 bulan dan ibu ingin pindah ke KB 1 bulan, ibu bisa menggantikannya dengan alat kontrasepsi memakai kondom dulu, baru ibu bisa kami suntikan itu. Begitu ibu. Saya akan menjelaskan efeknya ya bu ya. Efeknya dari yang 3 bulan tadi, suntik 3 bulan, yaitu ibu siklus haidnya tidak teratur. Jadi kadang ibu tidak haid atau tidak menstruasi sama sekali setiap bulannya gitu. Jadi malahan menstruasi ibu akan secara benar-benar berhenti selama 1 tahun. Jadi tergantung ibu-ibu, kalau tidak mau repot-repot, ibu bisa menggunakan KB pil yang 3 bulan, suntik KB yang 3 bulan. Jadi ibu tidak perlu repot setiap bulan ke puskesmas gitu. Tapi ibu kalau yang ingin merasakan menstruasi juga, merasakan kesuburan yang hanya sebulan, ibu bisa melakukan suntik KB yang 1 bulan. Apakah ibu sudah paham? Ya. Baik ibu, terima kasih bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau begitu ibu ingin memilih suntik KB atau pil KB? Pil KB. Pil KB ya bu ya. Baik ibu. Nah kemudian saya mempunyai bentuk macam KB ya bu ya. Sebenarnya saya punya KB itu ada banyak. Jadi ada pil, ada suntik KB 1 bulan 3 bulan, terus ada kondom dan spiral. Jadi efek yang spiral ini adalah ini bu. Jadi ini tuh KB spiral ya bu, atau IUD yang biasa orang-orang bilang. Jadi ini nih bu akan dimasukkan di bagian mulut rahim ibu. Jadi dia berupa huruf T yang akan dimasukkan di dalam mulut rahim ibu. Nih seperti ini ya bu bentuknya. Lalu ada lagi susuk. Jadi susuk itu akan dimasukkan di bagian dalam lengan ibu. Begitu ibu. Dan yang susuk ini fungsinya dia bekerja selama 10 tahun. Jadi ibu tidak bisa subur selama 10 tahun. Gitu ibu. Apakah yang sudah saya jelaskan ini ibu merasa bingung? Tidak. Kalau merasa bingung, ibu bisa bertanya kembali kepada saya. Bu, atas penjelasannya. Ya, baik ibu. Apabila ibu berminat untuk KB, segera kemari ya ibu ya. Ya. Hati-hati di jalan ya bu. Ayo nanti semua. Saya Friska Sala Clara Didinggo, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas Harapan Bangsa. Jadi saya harus melakukan penyuluhan tentang alat kontrasepsi KB untuk keluarga berencana. Baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat.